Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Hadisan Channel. Oke ya, teman-teman, hari ini kita akan bahas soal OSN, persiapan OSN. Tapi sebelum itu, untuk teman-teman yang ingin bergabung bersama kami atau ingin belajar bersama kami, bisa menghubungi nomor kontak di bawah ya. Ya, dimana ini bisa belajar via Zoom dengan 4 kali pertemuan. Selain itu ada beberapa fasilitas yang lain, yaitu free access, arsip soal, tryout simulasi, dan grup konsultasi. Jadi insya Allah kita akan lebih mendalami, juga teman-teman akan lebih leluasa untuk bertanya, hanya 100.000 saja. Oke, langsung saja ya, kita coba bahas terkait dengan OSN, atau ini juga bisa untuk persiapan KSM, di mana materi OSN sudah kita ketahui di video yang pertama ya, yaitu ada bilangan, aritmatika, geometri, statistik dan pengukuran, yang terakhir kombinatorika ya. Untuk pembahasan soal bisa di scan di barcode ini juga ada pembahasan soalnya. Oke, langsung saja kita bahas untuk soal yang pertama ya. Ini soal asli ya teman-teman. 3 bilangan X, Y, Z merupakan 3 bilangan kelipatan dan berurutan. Nah, ini ada kata-kata kelipatan. Jadi bisa kelipatan 2, bisa kelipatan 3, dan lain-lain ya. 3 bilangan berurutan. Nah, contohnya 6, 8, 10 merupakan bilangan kelipatan 2 berurutan ya. Terus diketahui jumlah 3 bilangan tersebut adalah 27. Jadi kalau kita misalkan bilangannya bilangan 1, bilangan 2, dan bilangan 3 itu jumlahnya 27. Dan perkalian bilangan terkecil dan terbesarnya adalah 72. Bilangan terbesar dan terkecil selisihnya berapa? Yang diminta selisih. Jadi kalau kita tuliskan bilangannya itu ada A, B, dan C ya, dimana jumlahnya itu 27. Ingat, kalau berurutan berarti apa? Nah, benar ya. Kalau berurutan berarti penjumlahannya sama. Jadi misalkan seperti ini. Nah, kita pakai ilustrasi saja. Yang tadi ya, 6, 8, 10. Coba dilihat. 8 ke 10 itu berarti 8 tambah 2. Kalau 6 itu 8 dikurang 2. Jadi kita bisa umpamakan patokannya itu yang tengah ya. Untuk mencari apa? Untuk mencari jumlah. Sehingga ini bisa kita anggap sebagai B. Di sini misalkan apa? Nah, misalkan di sini B ditambah N, atau ini kita gunakan X, Y, Z aja ya. X, Y, Z sesuai di soal ya. Berarti untuk mencari Z itu Y ditambah B. Untuk mencari X itu bisa Y dikurang B. Sehingga 3 bilangan ini kita konversi menjadi Y min B, Y, dan Y plus B. Dimana ketiganya ini kalau kita jumlah itu berapa? Ya benar, 27. Jadi Y min B ditambah Y plus B sama dengan 27. Di sini kita bisa selesaikan ya. Nah, min B sama plus B itu 0 ya kan. Sehingga sisanya Y plus Y sama dengan 27. 3Y sama dengan 27, Y sama dengan
27 bagi 3 sama dengan 9. Nah, dari sini sudah jelas bahwasanya bilangan yang tengah itu adalah 9. Jadi misal ini X, 9, Z ya. Nah, ini kita sudah bisa menggunakan pakai gambling sudah bisa ya. Misalkan kalau kita ndak mau lanjut dengan cara, kita bisa menggunakan teknik pakai coba-coba ya. Misalkan X sama dengan 1, maka bilangannya 1, 9. Kalau 1 dengan 9 itu berapa? 10 kan? Nah, berarti di sini untuk menjadi 27 kurang 17. Coba dilihat apakah selisihnya apakah perkaliannya 72? Nah, ya. Apakah ini dikalikan 72? Ya, 1 sama 17 perkaliannya 17 kan? Berarti salah ya. Salah. Terus kita coba X sama dengan 2. Berarti 2, 9, Z-nya berapa? Z-nya adalah 15. Ya. 2 tambah 9, 11. Oh, 16 ini. Nah, 16. Ini juga masih salah. Dan seterusnya. Nah, tetapi ini sebenarnya gampang ya. Kalian bisa menggunakan cara ini dan dilanjut sampai ketemu bilangan yang dimaksud yang dikalikan 72. Atau kita bisa menggunakan pengembangannya, yaitu dari sini kan kita sudah tahu bahwasanya tadi X-nya itu Y min B, otomatis X-nya ini adalah 9 min B, 9,9 plus B. Padahal tadi ada soal yang kedua, diketahui yang kedua, yaitu perkalian bilangan terkecil dan terbesarnya adalah 72. Sehingga dari sini bisa kita tulis 9 min B dikali 9 plus B sama dengan 72. Ini kita kalikan ya. Depan kali depan, belakang kali belakang. Berarti 9 kali 9 adalah 9 kuadrat. Min B dikali B adalah min B kuadrat sama dengan 72. 9 kuadrat itu berapa? 81. Min B kuadrat sama dengan 72. B kuadrat sama dengan 81 dikurangi 72 sama dengan 9. Berarti B sama dengan, karena ini bilangannya adalah bilangan kelipatan 2, otomatis yang diambil hanya positif ya. Jadi B-nya adalah 3. Setelah ketemu B sama dengan 3, maka tinggal dimasukkan ke sini ya. 9 dikurangi 3 sehingga ini menjadi 9 dikurang 3 adalah 6 ya. 9 ini 12. Jadi bilangannya adalah 6 dan 12. Sehingga selisihnya tidak lain adalah berapa? Selisihnya tidak lain adalah 6 ya. Ini diperkecil dulu. Sehingga selisihnya ini sama ini, selisih 12 dikurang 6 sama dengan 6. Jadi jawabannya yang C. Gampang ya. Oke. Kita lanjutkan untuk soal selanjutnya.
diketahui 3 orang sahabat, yaitu Ani, Budi, dan Kori. Di antara ketiganya, Ani paling muda dan Kori paling tua. Nah, dari sini saja sudah bisa kita tebak bahwasanya urutannya sesuai ya. Ani, Budi, dan Kori, yaitu A, B, dan C. Usia Ani dan Budi selisih 1 tahun. Sedangkan usia Budi dan Kori selisih 2 tahun. Jadi dari sini Ani dan Budi selisihnya 1 tahun. Otomatis di sini Ani itu tidak lain adalah Budi dikurang 1 ya. Jadi di sini kita tulis dulu Ani sama dengan Budi dikurang 1. Sedangkan usia Budi dan Kori selisih 2 tahun. Berarti Budi sama dengan Kori dikurangi 2 tahun. Karena apa? Karena yang paling tua dikurangi yang muda. Ya. Oke. 4 tahun kemudian usia mereka 76 tahun. Berarti semuanya ini kita tambah, yaitu 4 tahun kemudian. Nah, kita tulis pakai pen yang berbeda ya. Tahun lagi. Ya, 4 tahun lagi berarti di sini apa? Ini A plus 4, B plus 4, C plus 4. Ini jumlahnya 76 ya. Dari sini dapat kita ketahui bahwasanya A plus 4 ditambah B plus 4 ditambah C plus 4 sama dengan 76. A plus B plus C sama dengan 76 dikurangi berapa? 4 tambah 4 tambah 4, 12 kan? 12 pindah ke kanan jadi min 12. Berarti sama dengan berapa ini? 64. A plus B plus C. Padahal kita ketahui bahwasanya untuk A sama dengan B min 1 dan B sama dengan C min 2. Ya. Oke, bisa kita lanjutkan. Tinggal diganti aja. Berarti A-nya bisa menggunakan B min 1 atau bisa langsungan ya. Langsungan kita substitusikan, kita gantikan semua, terserah. Kita misalkan mau gantikan satu persatu juga boleh ya. Kalau misalkan kita langsung kita ubah menjadi C, maka ini bisa kita rubah untuk A itu tidak lain adalah B-1 kan. B-nya kita rubah menjadi C-2 dikurang 1. Sehingga A sama dengan C-3. Nah, ini sudah bisa kita substitusikan ke sini ya. A plus B plus C sama dengan 64 C-3 ditambah C-2 ditambah C sama dengan 64. 3C minus 5 pindah ke kanan. Berarti 64 ditambah 5. 69 ya. C-nya adalah 69 dibagi 3 sama dengan 23. Karena C-nya ketemu 23 dan A-nya adalah C. A-nya adalah C dikurang 3. Berarti 20 dikurang 3 sama dengan kok 20 kurang 3.
23 dikurang 3 sama dengan 20 A-nya. Sehingga A plus C tidak lain adalah A plus C adalah 20 ditambah 23 adalah 43. Jadi jawabannya adalah yang C, 43. Gampang kan? Gampang, kita hanya butuh logika. Oke, lanjut. Pak Joni membeli 13 keripik pisang seharga 650.000. Berarti ini harga beli ya. Dijual kembali dengan harga 15.000 per 250 gram. Berarti 250 ini seperempat kilo. Jadi kita cari dulu harga jualnya per kilo. Oke, langsung saja. Gampang ini. Ya. Di situ ada harga beli. Keripik adalah Rp 650.000. Terus ada harga jual Rp 15.000 per 250 gram tiap 250 gram. Berarti ini harga jual per kilo tidak lain 250 tadi kan seperempat ya, seperempat kilo. Berarti dikali 4, 60.000 per kilogram. Karena keripiknya ada 13, maka harga jual 13 kg itu tidak lain adalah Rp 60.000 dikali 13 sama dengan berapa? Ya, benar. Ya, 780.000. Sehingga yang diperoleh keuntungan untung tidak lain adalah Rp 780.000 dikurangi 650.000 sama dengan benar ya, 130.000. Jadi jawabannya adalah yang B. Jadi intinya teman-teman urutkan saja langkah per langkah sesuai dengan yang dicari, diketahui ya. Dari yang diketahui urutkan satu persatu, nanti kita bangun satu persatu. Gak usah panik, tapi tetap tenang. Itu kuncinya. Oke, lanjut ya. Naomi, Tori, dan Eksa sedang memainkan suatu permainan dalam 10 babak. Berarti permainannya 10 kali ya. Juara 1, 2, dan 3 poinnya berbeda, yaitu 5, 3, dan 0. Jadi juara 1 katakanlah X. Keliru ini. Juara 1 sama dengan X sama dengan poinnya 5. Juara 2 atau langsung aja ya. Juara 2 3. Juara 3 adalah 0. Dari seluruh babak, Naomi memperoleh nilai total 28. Jadi ketika ini katakanlah juara satunya misalkan X kali. Dikali X. Juara 2-nya misalkan Y kali ya. Juara 3-nya misalkan Z kali. Ketika ini dijumlah, hasilnya adalah 28. Maka kira-kira komposisi X, Y, dan Z-nya berapa? Oke. Kalau misalkan terjadi seperti ini, langkah yang paling mudah adalah kamu cari dulu kira-kira nilai X-nya berapa. Ya, kita coba ya. Kalau X-nya 1, X sama dengan 1 berarti 5 kali 1 ditambah 3 kali Y ditambah 0 kan?
Ya, Z-nya kan 0 kali Z kan 0, sama dengan 28. 5 ditambah 3Y sama dengan 28. Berarti 3Y sama dengan 28 kurangi 5, 23. Nah, 3 kali Y sama dengan 23. Berarti untuk mencari nilai maksimalnya, Y diisi 7. Nah, kalau Y-nya 7, otomatis nggak pas 23 kan? Nah, sehingga ini salah. Jadi tidak mungkin dia menang X-nya sebanyak 1 kali, Y-nya nggak bulat, ya kan? Nah, jadi di sini salah. Jika X 1 kali, Y-nya tidak valid. Karena apa? Tadi Y-nya ketemu 23/3. Ya, gak valid, buang. X sama dengan 2, berarti Y-nya dicari. Caranya sama ya. 5 kali 2 ditambah 3Y tambah 0 sama dengan 28. Ini 10 kan? Berarti 3Y sama dengan 28 dikurangi 10 sama dengan 18. Y-nya ketemu berapa? Nah, 18 bagi 3 kan? Nah, ya. Berarti X-nya 2, Y-nya 6. Di sini untuk yang kedua ini X-nya 2, Y-nya 6. Padahal pertandingannya 10 kali kan? Berarti ini Z-nya 2. Ketemu 1. Apakah apakah ada lagi ini? Dari sini aja sebenarnya sudah kelihatan bahwasanya paling sedikit Naomi menjuarai juara keberapa. Ini kan masih ketemu 2 kan, tapi tidak menutup kemungkinan untuk yang lain ya. Kita coba. X sama dengan 3, Y-nya berarti kan 5 kali 3 ya, 5 kali 3 ditambah 3Y ditambah 0 sama dengan 28. 5 kali 3 15. Berarti 3Y sama dengan 28 dikurangi 15, 13. Berarti ini tidak valid ya. Tidak valid. Kenapa? Karena dia ya benar, gak bulat ya, Y-nya gak bulat. Terus kita lanjutkan. Ini kita kecilkan dulu ya tulisannya. Ya. Kita kecilkan tulisannya. Yuk kita lanjutkan. Untuk X sama dengan 4. Ini maksimal X sama dengan 5. Karena apa? Jika X 6 itu dia akan melebihi poinnya Naomi ya. X sama dengan 4. Kita masukkan 5 kali 4 ditambah 3Y ditambah 0 sama dengan 28. Ini juga nggak valid ya. Karena 3Y sama dengan 8. Jadi tidak valid. Nah, kita tes untuk yang terakhir yaitu 5. X sama dengan 5. 5 kali 5 ditambah 3 kali 1 Y sama dengan 28. Ya kan? 3Y sama dengan 3. Berarti Y-nya sama dengan 1. Nah, X-nya 5, Y-nya 1, berarti Z-nya sama dengan 4. Jadi di sini ada Z sama dengan 2 dan Z sama dengan 4. Kalau kita disuruh memilih yang paling sedikit ya, paling sedikit, maka dia akan memilih 2.
Jawabannya yang 2. Oke, kita pahami dengan baik. Kalau sudah, kita bisa lanjut. Hasil operasi dari 0,4 pangkat 6 dikali 25 pangkat 3 ditambah 0,5 pangkat 4 dikali 16 pangkat 3. Nah, ini teman-teman manfaatkan sifat-sifat bilangan berpangkat digabung dengan desimal ya. Oke, langsung saja. 0,4 itu kan 4/10 atau 2/5. Sehingga ini bisa kita tuliskan 2/5. Kita pakai pen ungu aja. 2/5 pangkat 6 dikali 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 itu kok 5? 25 pangkat 3. 25 itu 5 pangkat 2 ya. 5 pangkat 2 dipangkatkan 3 ditambah 0,5 itu setengah. Setengah pangkat 4 dikali 16 itu 2 pangkat 4. Pangkat 3. Kalau sudah seperti ini, tinggal dilanjutkan aja sifat-sifat eksponen. Kalau ada A pangkat N, ya, dikali A pangkat M, jadinya A pangkat N plus M. Kalau ada A pangkat N dipangkatkan M, jadinya A pangkat N kali M. Kalau ada A pangkat N dibagi A pangkat M, jadinya A pangkat N min M. Nah, ini. Ya, jadi itu yang bisa kita ingat-ingat. Karena apa? Karena ini merupakan sifat-sifat dari eksponen. Ya, kita ganti warna dulu ya. Oke, langsung saja kita gunakan sifat-sifatnya. Oke, yang pertama ini bisa kita tuliskan 2 pangkat 6 per 5 pangkat 6 dikali 5 pangkat 2 kali 3 adalah 6 ditambah setengah, berarti 1 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 12. Ya, ini sama ini coret. Ya, 2 pangkat 4 sama 2 pangkat 8, 12. Pangkat dikurang. Sehingga ini menjadi, nah kita coret ya. Berapa? 8. Dari sini dapat kita teruskan bawahnya 2 pangkat 6 ditambah 2 pangkat 8. 2 pangkat 6 tidak lain adalah berapa? 64. Kalau 2 pangkat 8 tidak lain adalah 256. Kalau kita jumlahkan, berapa ini? 320. Jadi jawabannya yang A. Oke, lanjut saja untuk soal berikutnya. Insya Allah soal-soalnya banyak ini ya. Jadi tenang saja teman-teman. Oke, ini soal pecahan biasa ya. Soal pecahan biasa ini sekaligus juga soal yang terakhir untuk video kali ini. Tetapi jangan khawatir, nanti tetap ada video lanjutan sampai insya Allah H-1 ya. Semoga saja tetap diberi kesehatan untuk semuanya. Oke, lanjut saja ya. Konsep dasar dari penjumlahan pecahan biasa yaitu menyamakan penyebut. Itu konsep dasarnya. Karena di sini penyebutnya ada 3, 4, 253 dan 2000. Berapa ini? 2024. Maka kita samakan aja semuanya
menjadi penyebut 2024. Atau kita bisa mengalihkan semuanya dengan 2024. Ya, kita tes. 3/4 ditambah 7/253 sama dengan A/2024. Ya, kalikan aja semuanya dengan 2024. Sehingga menjadi 3 kali 2024 dibagi 4 ditambah 7 dikali 2024 dibagi 253 sama dengan A dikali 2024 dibagi 2024. Yuk kita main coret-coret ya. Coret-coret. 1 ya. Ingat, dicoret itu bukan 0 tapi 1 karena ini pembagian. Oke. Nah, sekarang kita dari depan. 2024 kalau dibagi 4. Kalau kalian kesulitan, kalian bisa menggunakan porogapit ya. Porogapit. Atau kita bisa menggunakan apa? Caranya gasing juga boleh. Nah, misalkan ini ya. 2024 dibagi 4. Kalau caranya gasing langsung saja 2 bagi 4. Tidak bisa kan? Berarti sisa 2. 20 bagi 4 5 kan? Sisa 0. Ya kan? 2 bagi 4 tidak bisa. Berapa? 2. Ini 0 ya. 24 bagi 4 6. Jadi jawabannya 506. Jadi ini 3 kali 506 ya. Coret 506. 3 dikali 506. Nah, perkalian biasa ya, boleh. Atau kita menggunakan caranya gasing juga boleh. Ini kali ini 15. 15. Ini kali ini 0. Ini kali ini 18. 1 kecil 8 besar. 1518 ya. Berarti perkalian ini 3 kali 506 adalah 1518 ditambah. Ini juga sama ya caranya ya. Nanti bisa menggunakan porogapit. Kalau kita Kalau kita bagi ini hasilnya adalah 8 ya. 8 kali 7 56 sama dengan 1516 ditambah 56 adalah 1 berapa? 574. Ini adalah nilai A. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, itu saja ya teman-teman untuk sesi kali ini. Jadi untuk teman-teman yang ingin bergabung bersama kami, silakan kontak saja WA yang ada di bawah. Atau kalau misalkan sekedar punya soal-soal atau punya ingin konsultasi soal, silakan juga WA ke bawah, insya Allah free. Akan kita balas secepatnya. Karena selain kesibukan di dunia nyata, kita juga membuat konten-konten pembelajaran. Mungkin sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.